Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal kembali ya untuk P3K kompetensi teknis operator layanan operasional ya, bagian ke-9. Nah, di bagian ke-9 ini teman-teman ada 33 soal yang nanti akan kita simulasikan. Baiklah, jadi kompetensi teknis ya dalam P3K itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, jadi kompetensi teknis ya itu untuk menilai penguasaan kita dan pengetahuan dan kemampuan teknis kita ya sesuai dengan jabatan yang dilamar yaitu operator layanan operasional. Oke, kita langsung masuk ke simulasi soal yang pertama. Seorang petugas menemukan bahwa printer yang terhubung ke jaringan pemerintah tidak merespon. Langkah awal yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengganti kabel printer, B. Menghubungi penyedia layanan printer, C. Memeriksa koneksi jaringan dan pengaturan IP printer, D. Menginstal ulang driver printer, E. Memindahkan pekerjaan cetak ke printer lain. Jawaban yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah awal terbaik adalah memeriksa koneksi jaringan dan pengaturan IP printer untuk memastikan printer tersebut terhubung ke sistem jaringan secara benar. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi kita periksa koneksi jaringannya dan pengaturan IP. Apakah dia terhubung ke dalam sistem jaringan yang benar. Selanjutnya, petugas menemukan indikasi malware pada perangkat lunak yang digunakan. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? A. Melakukan pemindaian penuh dengan antivirus. B. Menonaktifkan perangkat yang terinfeksi jaringan. C. Menghapus perangkat lunak yang terinfeksi. D. Memasang firewall tambahan. Atau E. Menghubungi tim forensik IT. Jawabannya benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, langkah pertama dalam mengaktifkan perangkat dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware ke perangkat lain. Selanjutnya baru dilakukan langkah-langkah lain seperti pemindaian ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi kita menonaktifkan perangkat yang terinfeksi dari jaringan. Selanjutnya, dalam proses pengawasan perangkat keras, petugas menyadari bahwa hard drive pada salah satu server mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Apa tindakan paling efektif? A. Menjalankan perangkat lunak diagnostik pada hard drive. B. Segera mengganti hard drive dengan yang baru. C. Menformat ulang hard drive. D. Memindahkan data ke server lain dan mengamankan backup. E. Memperbarui sistem operasi server. Yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan memindahkan data dan mengamankan backup adalah tindakan prioritas untuk mencegah kehilangan data sebelum hard drive benar-benar gagal. Jadi yang D ya. Jadi memindahkan data ke server lain dan mengamankan backup. Selanjutnya, petugas mendapati bahwa sistem e-government seringkali gagal melakukan sinkronisasi data secara real-time. Apa kemungkinan penyebab utamanya? A. Versi perangkat lunak yang kadaluarsa. B. Konflik perangkat keras antar server. C. Gangguan pada koneksi jaringan antar server. D. Ketidaksesuaian format data antar sistem. Atau E. Waktu operasional server yang terlalu panjang. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan sinkronisasi data secara real time sangat bergantung pada stabilitas koneksi jaringan antar server. Gangguan pada jaringan sering menjadi penyebab utamanya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi gangguan pada koneksi jaringan antar server ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa sistem e-government seringkali gagal melakukan sinkronisasi data secara real time. Selanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan operasional perangkat keras di instansi pemerintah, apa tindakan pemeliharaan yang paling penting? A. Membersihkan perangkat keras setiap bulan. B. Mengganti komponen perangkat keras setiap tahun.
C. Melakukan pengujian rutin pada semua sistem. D. Menambah perangkat keras cadangan. E. Memonitor suhu dan tegangan listrik secara terus-menerus. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan monitoring suhu dan tegangan listrik secara terus-menerus sangat penting untuk menjaga perangkat keras tetap dalam kondisi optimal, mencegah kerusakan, dan memperpanjang usia pakai perangkat. Jadi jawabannya yang E, memonitor suhu dan tegangan listrik secara terus-menerus. Selanjutnya, apa komponen utama yang harus ada dalam laporan kinerja sistem harian yang disusun oleh petugas operator? A. Informasi tentang perangkat keras yang digunakan. B. Waktu operasional, status sistem, dan metrik performa. C. Rincian biaya operasional sistem. D. Daftar semua pengguna yang mengakses sistem. Atau E. Deskripsi proses pengembangan perangkat lunak. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Laporan kinerja sistem harian harus mencakup metrik utama seperti waktu operasional ya atau uptime, status sistem, dan metrik performa. CPU, memori, bandwidth untuk memberikan gambaran jelas tentang efektivitas daripada sistem. Jadi yang B ya, waktu operasional, status sistem, dan metrik performa. Selanjutnya, ketika menyusun laporan insiden, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menentukan dampak insiden terhadap operasional instansi. B. Mengidentifikasi penyebab utama insiden. C. Mendokumentasikan waktu kejadian dan deskripsi insiden. D. Merumuskan solusi untuk mengatasi insiden. Atau E. Menghubungi vendor perangkat keras atau perangkat lunak terkait. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Langkah pertama dalam laporan insiden adalah mencatat waktu kejadian dan memberikan deskripsi rinci tentang insiden tersebut. Karena ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Di jawabannya yang C ya, mendokumentasikan waktu kejadian dan deskripsi insiden. Selanjutnya, dalam laporan insiden, petugas menemukan penyebab utama adalah kegagalan perangkat keras. Apa yang harus dicantumkan dalam bagian rekomendasi perbaikan? A. Jadwal penggantian perangkat keras secara berkala. B. Perincian biaya penggantian perangkat keras. C. Proses pemeliharaan rutin yang diterapkan. D. Penambahan sumber daya manusia untuk pengelolaan perangkat keras. Atau E. Instalasi ulang perangkat lunak terkait. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan rekomendasi perbaikan harus fokus pada tindakan preventif, seperti jadwal penggantian perangkat keras secara berkala, untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Jadi jawabannya A ya, jadi jadwal penggantian perangkat keras secara berkala. Selanjutnya, setelah menyelesaikan laporan kinerja bulanan, apa langkah berikutnya yang seharusnya dilakukan oleh petugas operator? A. Menyebarluaskan laporan ke semua pengguna sistem. B. Mengarsipkan laporan untuk referensi mendatang. C. Memperbarui kebijakan keamanan berdasarkan laporan. D. Mengajukan anggaran baru berdasarkan hasil laporan. Atau E. Melakukan presentasi hasil laporan kepada manajemen. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan laporan kinerja bulanan biasanya dipresentasikan kepada manajemen untuk menunjukkan hasil evaluasi sistem dan mendiskusikan langkah perbaikan jika diperlukan. Jadi yang E, melakukan presentasi hasil laporan kepada manajemen. Selanjutnya, dalam mendokumentasikan langkah perbaikan yang diambil, apa informasi paling penting yang harus disertakan? A. Biaya perbaikan perangkat keras atau perangkat lunak. B. Nama petugas yang bertanggung jawab atas perbaikan. C. Waktu, metode, dan hasil akhir dari langkah perbaikan. D. Sumber daya tambahan yang digunakan dalam proses perbaikan. Atau E. Rekomendasi dari pihak ketiga terkait perbaikan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dokumentasi langkah perbaikan harus mencakup waktu perbaikan, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil akhir untuk memberikan gambaran komprehensif
tentang efektivitas perbaikan. Jadi yang C ya, waktu, metode, dan hasil akhir dari langkah perbaikan. Selanjutnya, saat mengajukan bahan layanan teknis yang memiliki resiko kadaluarsa, misalnya cairan pembersih atau pelumas, apa yang harus dipastikan oleh petugas operator? A. Memesan dalam jumlah besar untuk efisiensi biaya. B. Menyesuaikan jumlah berdasarkan perkiraan waktu penggunaan. C. Memilih bahan dengan harga termurah. D. Menghindari penggunaan bahan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Atau E. Menyetujui produk alternatif dari vendor. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan jumlah bahan yang diajukan harus disesuaikan dengan perkiraan waktu penggunaan agar tidak terjadi pemborosan akibat bahan yang tidak terpakai sebelum kadaluarsa. Yang D ya, jadi menyesuaikan jumlah berdasarkan perkiraan waktu penggunaan. Selanjutnya, bagaimana petugas operator dapat memastikan barang yang diajukan memiliki kualitas yang sesuai? A. Memilih produk berdasarkan merek terkenal. B. Melakukan riset spesifikasi teknis sebelum pengajuan. C. Mengutamakan barang yang direkomendasikan vendor. D. Mengandalkan pengalaman penggunaan sebelumnya. Atau E. Meminta sampel barang dari vendor sebelum mengajukan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, riset spesifikasi teknis barang membantu memastikan bahwa peralatan atau bahan yang diajukan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk operasional. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan riset spesifikasi teknis sebelum pengajuan. Selanjutnya, dokumen permintaan diajukan ke tim pengadaan, tetapi beberapa item ditolak karena dinilai kurang penting. Apa langkah terbaik yang harusnya dilakukan petugas operator? A. Mengajukan ulang permintaan dengan prioritas yang lebih jelas. B. Mengganti item yang ditolak dengan barang alternatif. C. Meminta persetujuan langsung dari pimpinan. D. Membeli barang tersebut menggunakan dana operasional pribadi. Atau E. Menghapus item yang ditolak dari laporan kebutuhan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, jika ada penolakan, langkah terbaik adalah mengajukan ulang dengan justifikasi prioritas yang lebih jelas agar item yang penting tetap dapat disetujui ya. Jadi yang A ya. Jadi kita ajukan ulang permintaan dengan prioritas yang lebih jelas. Selanjutnya, apa resiko utama jika petugas operator tidak mencantumkan rincian spesifikasi barang dalam pengajuan? A. Barang mungkin terlambat dikirim oleh vendor. B. Barang yang diterima mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. C. Proses persetujuan anggaran menjadi lebih lama. D. Pengajuan barang akan langsung ditolak oleh tim pengadaan. Atau E. Barang tidak dapat digunakan oleh tim teknis. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan rincian spesifikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga menghambat operasional. Jadi yang B ya. Jadi barang yang diterima itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, karena kita tidak mencantumkan rincian spesifikasi daripada barang. Selanjutnya, setelah barang dan bahan yang diajukan diterima, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh petugas operator adalah A. Menyimpan barang di gudang untuk keperluan mendatang. B. Menginformasikan pengguna akhir tentang ketersediaan barang. C. Mengecek kesesuaian barang dengan dokumen permintaan. D. Menyusun laporan anggaran tambahan untuk barang berikutnya. Atau E. Mendokumentasikan barang dalam laporan harian. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Mengecek kesesuaian barang dengan dokumen permintaan adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengadaan sebelum barang digunakan. Jadi yang C ya teman-teman, mengecek kesesuaian barang dengan dokumen permintaan. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas operator dalam mengkoordinasikan informasi layanan teknis kepada pemangku kepentingan eksternal adalah
A. Mengidentifikasi kebutuhan informasi masing-masing pihak. B. Menyiapkan laporan lengkap tentang semua layanan teknis. C. Mengadakan pertemuan untuk membahas rincian teknis. D. Menyusun prosedur standar komunikasi eksternal. Atau E. Membuat rencana tindak lanjut setelah koordinasi. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, mengidentifikasi kebutuhan informasi masing-masing pihak adalah langkah pertama untuk memastikan komunikasi yang diberikan relevan, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan pihak eksternal. Jadi yang A ya, mengidentifikasi kebutuhan informasi masing-masing pihak. Selanjutnya, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam melakukan koordinasi dengan tim internal terkait pembaruan layanan teknis? A. Kurangnya dokumentasi standar operasional. B. Tidak tersedianya saluran komunikasi yang efektif. C. Perbedaan prioritas antar divisi. D. Ketidaksesuaian pemahaman teknis antar tim. Atau E. Keterbatasan akses terhadap data layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan perbedaan prioritas antar divisi adalah tantangan utama dalam koordinasi tim internal. Hal ini sering menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian atau penerapan informasi. Jadi yang C ya, ada perbedaan prioritas antar divisi. Selanjutnya, dalam memastikan koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal berjalan efektif, petugas operator harus A. Menggunakan format komunikasi formal setiap saat. B. Membatasi informasi hanya pada aspek yang bersifat teknis. C. Menyediakan laporan berbasis data yang relevan dan mudah dipahami. D. Melibatkan seluruh divisi dalam komunikasi. Atau E. Mengandalkan komunikasi melalui email untuk semua pihak. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan laporan berbasis data yang relevan dan mudah dipahami membantu pihak eksternal memahami situasi layanan teknis dengan jelas, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Jadi yang C ya, menyediakan laporan berbasis data yang relevan dan mudah dipahami. Selanjutnya, ketika terjadi insiden teknis yang mempengaruhi layanan, apa langkah pertama yang harus dilakukan petugas operator dalam berkoordinasi dengan tim internal? A. Mengirimkan pemberitahuan resmi ke seluruh tim terkait. B. Mengidentifikasi penyebab insiden secara mandiri. C. Menyusun laporan sementara tentang dampak insiden. D. Mengadakan rapat darurat dengan tim terkait. Atau E. Melakukan perbaikan langsung tanpa koordinasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan mengadakan rapat darurat dengan tim terkait adalah langkah pertama yang penting untuk memastikan semua pihak memahami situasi dan dapat merencanakan langkah perbaikan bersama ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi mengadakan rapat darurat dengan tim terkait. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan petugas operator untuk memastikan informasi layanan teknis disampaikan secara konsisten kepada semua pihak yang terlibat? A. Membuat daftar penerima informasi berdasarkan hierarki jabatan. B. Menggunakan format dan saluran komunikasi yang seragam. C. Menyusun laporan hanya ketika diminta oleh atasan. D. Mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan layanan teknis. Atau E. Mengutamakan komunikasi langsung dengan pihak eksternal. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan format dan saluran komunikasi yang seragam membantu memastikan konsistensi informasi sehingga tidak ada pihak yang menerima informasi yang berbeda. Jadi yang B ya, menggunakan format dan saluran komunikasi yang seragam. Selanjutnya, teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional harus memenuhi kriteria berikut. A. Dapat diimplementasikan dengan cepat. B. Memberikan pengurangan biaya operasional yang signifikan.
C. Memiliki fitur otomatisasi proses manual. D. Mendukung kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada. Atau E. Semua jawaban benar. Yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah yang E ya, semua jawaban benar. Pembahasan semua aspek tersebut merupakan kriteria penting untuk memastikan bahwa teknologi baru dapat memberikan manfaat jangka panjang dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan ya. Jadi jawabannya yang A sampai D ini adalah benar ya, sehingga yang E semua jawaban benar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan petugas operator jika tim internal tidak menyetujui usulan perubahan prosedur? A. Membatalkan usulan dan mempertahankan prosedur yang ada. B. Menyusun ulang usulan dengan justifikasi yang lebih kuat. C. Meminta dukungan langsung dari manajemen puncak. D. Mengubah rekomendasi sesuai preferensi tim internal. E. Melakukan uji coba kecil tanpa persetujuan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, jika usulan tidak setujui, menyusun ulang dengan justifikasi yang lebih kuat, termasuk data pendukung, adalah langkah terbaik untuk mendapatkan persetujuan. Jadi yang B ya, menyusun ulang usulan dengan justifikasi yang lebih kuat. Selanjutnya, apa tujuan utama dari perubahan pada sistem atau prosedur operasional? A. Menurunkan biaya pelatihan staf. B. Mengurangi beban kerja petugas operator. C. Meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan sistem. D. Memenuhi regulasi terbaru dalam pengelolaan operasional. E. Menggantikan teknologi lama yang tidak lagi populer. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan tujuan utama dari perubahan sistem atau prosedur operasional adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan untuk mendukung kebutuhan organisasi ya. Jadi yang C, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan sistem. Selanjutnya, dalam mengevaluasi teknologi baru untuk operasional, petugas operator harus fokus pada A. Fitur-fitur inovatif yang ditawarkan teknologi tersebut. B. Testimoni pengguna lain tentang teknologi tersebut. C. Kesesuaian dengan kebutuhan spesifik organisasi. D. Harga teknologi dibandingkan kompetitor. E. Popularitas teknologi di pasar global. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar adalah yang C ya. Pembahasan fokus utama harus pada kesesuaian teknologi dengan kebutuhan spesifik organisasi untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar memberikan nilai tambah. Jadi yang C ya, kesesuaian dengan kebutuhan spesifik organisasi. Selanjutnya, setelah implementasi teknologi baru, langkah penting yang harus dilakukan oleh petugas operator adalah A. Melatih semua pengguna dengan segera. B. Mengevaluasi dampak implementasi terhadap efisiensi operasional. C. Menghapus sistem lama untuk mengurangi redundansi. D. Mengalihkan seluruh operasi ke teknologi baru dalam satu waktu. Atau E. Membuat laporan keberhasilan implementasi kepada manajemen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, mengevaluasi dampak implementasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi baru memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan penyesuaian ya. Jadi yang B ya. Jadi mengevaluasi dampak implementasi terhadap efisiensi operasional. Selanjutnya, dalam sistem pengarsipan surat, urutan penyimpanan berdasarkan abjad disebut A. Sistem kronologis, B. Sistem subjek, C. Sistem abjad, D. Sistem numerik, atau E. Sistem geografis. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, sistem abjad adalah metode penyimpanan arsip yang dilakukan dengan menyusun dokumen berdasarkan urutan abjad, mulai dari A sampai Z. Sistem ini juga dikenal dengan istilah alphabetical filling system atau direct filling system. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman, sistem abjad. Selanjutnya, sebagai petugas operator layanan operasional yang ditugaskan di bagian pengemudi kendaraan dinas, tugas manakah yang tidak termasuk dalam tugas pengemudi kendaraan dinas? A. Mengemudikan kendaraan dinas dan atau operasional. B. Menggunakan kendaraan keluar daerah tanpa tugas atasan. C. Mencatat kondisi kendaraan. D. Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan. Atau E. Memeriksa ban, oli, dan bahan bakar. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, menggunakan kendaraan dinas keluar daerah tanpa tugas atasan adalah bentuk pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh petugas operator layanan operasional. Jadi ini yang bukan termasuk dalam tugas pengemudi kendaraan dinas ya. Jadi menggunakan kendaraan keluar daerah tanpa tugas atasan atau tanpa persetujuan atasan. Tidak boleh. Selanjutnya, sebagai operator layanan operasional, pada bidang keamanan kantor, salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan dinas. Berikut adalah tugas menjaga lingkungan dinas kecuali, ya, ada kecualinya teman-teman. A. Mengelola prosedur. B. Menjaga kantor. C. Menerima tamu. D. Memeriksa parkir. E. Memastikan CCTV berfungsi baik. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Ini mohon maaf, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Mohon maaf. Oke. Pembahasannya, mengelola prosedur bukan menjadi bagian dari tugas operator layanan operasional bidang keamanan kantor ya. Jadi yang bukan tugas menjaga lingkungan dinas, seorang operator layanan itu mengelola prosedur, ini bukan tugasnya. Selanjutnya, dalam melakukan verifikasi data, operator harus memastikan bahwa dokumen memenuhi prinsip 3C. Prinsip tersebut meliputi A. Clear, complete, consistent. B. Correct, comprehensive, clear. C. Complete, clear, certified. D. Consistent, clear, dan correct. E. Comprehensive, clear, credible. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Pembahasannya, prinsip 3C itu adalah clear, complete, dan konsisten. Digunakan dalam pemeriksaan dokumen untuk memastikan dokumen mudah dipahami, tidak ada informasi yang kurang, dan informasi konsisten di seluruh dokumen ya. Jadi 3C itu yang A teman-teman, yaitu clear, complete, kemudian konsisten. Selanjutnya, berita acara serah terima harus ditandatangani oleh A. Operator dan atasan langsung. B. Pihak yang menyerahkan dan operator penerima. C. Operator, atasan, dan pihak pemasok. D. Hanya operator penerima. E. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan berita acara serah terima ya atau BAST menjadi dokumen formal yang mencatat serah terima antara pihak pemberi dan penerima barang.
Operator dan pihak yang menyerahkan adalah dua entitas wajib yang harus menandatangani dokumen ini untuk validitas hukum ya. Jadi jawabannya yang B ya, berita acara serah terima itu tentunya harus ada tanda tangan dari pihak yang menyerahkan dan juga pihak yang menerima. Selanjutnya, dalam pengarsipan dokumen sarana dan prasarana, operator harus memastikan bahwa dokumen disimpan berdasarkan A. Jenis barang dan nomor faktur, B. Urutan alfanumerik, C. Relevansi dan urgensi, D. Protokol pengarsipan instansi, atau E. Sistem personal preferensi operator. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan pengarsipan harus mengikuti protokol yang ditetapkan oleh instansi untuk menjaga keseragaman dan kemudahan akses dokumen, terutama dalam kasus audit atau pemeriksaan internal. Jadi yang benar yang D ya, protokol pengarsipan instansi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pemeriksaan fisik barang yang diterima oleh operator? A. Memastikan barang terlihat baru. B. Memastikan spesifikasi teknis sesuai dokumen. C. Meningkatkan efisiensi penyimpanan. D. Mengurangi waktu penerimaan barang. E. Memeriksa estetika barang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, pemeriksaan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen, sehingga barang dapat digunakan sesuai kebutuhan tanpa risiko kerusakan atau kegagalan fungsi. Jadi yang B ya, memastikan spesifikasi teknis sesuai dokumen. Selanjutnya, manakah tindakan berikut yang paling menunjukkan prinsip akuntabilitas operator layanan operasional? A. Mengambil keputusan sendiri ketika menghadapi masalah mendesak. B. Menyimpan dokumen tanpa mencatat proses penerimaan. C. Mengikuti seluruh prosedur dokumentasi yang telah ditetapkan. D. Mengutamakan kecepatan daripada ketelitian dalam bekerja. Atau E. Mengizinkan barang digunakan tanpa berita acara. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, akuntabilitas dalam instansi pemerintah berarti bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk dokumentasi yang jelas dan transparan untuk setiap langkah dalam proses kerja. Nah, jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Jadi mengikuti seluruh prosedur dokumentasi yang telah ditetapkan. Oke. Nah, demikian teman-teman 33 contoh soal untuk kompetensi teknis ya. P3K operator layanan operasional. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih itu memudahkan kita di saat nanti pas ujian teman-teman. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.